kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Mel! Bapak apa kabar? Ada tamu gak diundang? Apa kabar Mel? Loh, emang diundang kan emang kita janjian. Oh ini baby, kamu Bawa apa ini? Wah ini kompetitor nih jangan-jangan nih. Oh enggak, ini gratisan sih. Dikasih snack box di belakang, saya pikirnya bawa aja buat teman-teman. Bapak udah makan Pak? Ini apa nih? Belum ditawarin malah sama banyak dari tadi. Jangan bilang ini onde-onde. Oh iya kan Gorengan, Mel. iya bener. Onde-onde itu Kamu kan. emang doyan banget onde-onde ya? Suka banget. Tapi tunggu. Ini kita lagi ngebahas soal inflasi nih. Nah sekarang gini, Mel kamu tahu gak sih tentang inflasi itu sendiri? Sebenarnya aku baru aja punya cerita ya tentang kenaikan harga, kenaikan nilai barang ya Pak, nilai rupiah kita turun ya Pak jadinya itu kan ya Ya, sebenarnya. orang lihatnya dari dua sisi, apakah nilai rupiah bener-bener. kita turun atau nilai barangnya yang naik. Padahal Iya. sebetulnya nilai rupiah nggak turun dong, harganya misalnya angka 10.000 atau 100.000 ya tetap 100.000, Tapi tapi value-nya barangnya ya Pak ya, nilainya value yang lah. berkurang. Jadi sebenarnya kamu Tadi ngerasain sempat pengen sendiri ya? beli, kita sempat pengen apa, kan kita sekarang tinggal di apartemen, apa beli rumah ya, terus tahun lalu aku lagi mikir iya enggak gitu kan. Terus kemarin aku baru datang lagi ke tempat rumah itu, yang tadinya harusnya jadi rumah masa depan, belum ada, masih tanah. Masa harganya udah naik banyak banget. Belum ada rumahnya. Rumah yang tanah yang sama. Iya. Ya, jadi gimana nih Pak harusnya nih Iya. mengatasi Jadi- inflasi yang kita nggak bisa menghentikannya kan ya? Betul, Iya, inflasi. iya. Nah, ini statement yang benar ya. Kita nggak bisa menghentikan inflasi Betul, karena secara inflasi banyak sekali faktor yang bermain di dalam. Misalnya nilai mata uang yang tadi, kemudian situasi politik juga berpengaruh. Misalnya lagi panas-panasnya nih politik, orang kan investor nggak mau masuk dong, Benar. akan berpengaruh terhadap ekonomi, inflasi makin tinggi dan sebagainya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita menyikapi inflasi itu. Kita Iya. mesti punya amunisi atau senjata yang bisa bukan menghindari, tapi kita menghadapi inflasi Benar, itu. benar, Jadi contoh misalnya gini. Ajarin dong Pak. Ya, misalnya gini, kalau saya punya uang, anggaplah misalnya gampangnya 100 juta deh. Saya nyimpan di deposito misalnya. Saya dapat bunga deposito dalam 1 tahun misalnya nih 5% lah. Iya. Ya. Kemudian inflasi yang kita ada di negara kita misalnya dalam 1 tahun 7%. Kalah dong, Pak. Secara nilai uangnya Iya, meningkat, tapi secara daya beli dia Iya, jadi iya. menurun Nggak karena ada inflasi gunanya lebih ya. tinggi daripada suku bunga tadi. Nah, Ya, kita jadi- mesti pintar cari instrumen investasi yang cocok untuk bisa mengalahkan itu. Benar. Nah, itu yang kita mesti lihat. Misalnya tadi kayak properti. Orangnya akan pintar kalau secara investasi ya, kalau pada saat belum dibangun, dia sudah beli, kemudian nanti pada saat sudah dibangun dan nilainya jadi lebih besar, misalnya itu dia jual. Nah, dia akan menang mengalahkan inflasi untuk Itu itu. salah satu cara Coro- untuk untuk mengalahkan inflasi. mengalahkannya, Jadi ya, kayak betul. investasi di bidang properti gitu Misalnya ya ya properti. Lainnya apa, Kemudian Pak? bisa juga investasi di misalnya kita mau memasukkan ke instrumen lain misalnya emas ataupun reksadana atau bahkan di asuransi yang mempunyai faktor investasi yang cukup tinggi. Nah, ini semua instrumen yang mestinya bisa dilakukan untuk menghadapi inflasi itu. Wah. Nah jadi gimana nih Pak, asuransi bisa membantu kita mensiasati inflasi ini nih? Karena kan kita Tadi jangan Bapak sampai sempat kesebut asuransi juga ya jangan soalnya sampai ya. kita kalah nih. Dan sementara kan kita tahu asuransi ini adalah untuk memproteksi kita kan. Betul. Nah kalau bisa menjadi tools kita juga nih supaya bisa menghadapi inflasi ini gimana Pak? Jadi asuransi selain dia berfungsi sebagai proteksi, juga ada instrumen investasi di dalamnya. Misalnya kita sebut asuransi unit link. Iya. Selain kita mendapatkan proteksi, juga ada investasi di dalamnya. Nah, investasi ini kita boleh milih apakah akan dimasukkan ke instrumen misalnya saham, obligasi atau bahkan campuran. Nah, yang paling penting lagi dari sisi asuransi adalah kita harus memproteksi aset kita. Jadi jangan sampai misalnya gini, saya sudah berinvestasi cukup banyak, nilai uang saya sudah cukup banyak, tiba-tiba terkena satu penyakit. Nah, iya jangan benar. sampai kalau saya nggak punya asuransinya, uang yang saya investasikan tadi itu habis untuk membiayai sakit tadi. Jadi kita mesti selain memproteksi aset kita, juga memproteksi diri kita, misalnya asuransi kesehatan tadi. Jadi terkaitnya seperti itu ya, semua Pak, ya? ini berpengaruh terhadap nilai aset atau kekayaan yang kita punya. Setelah itu kalau udah banyak baru bisa sombong. Kayak tadi. Jadi kalau belum banyak gak boleh sombong. Ditunjuk. Yang sombong Oke. siapa jadi dari kawan Iya, boleh iya, iya. sombong. Terus kalau aku udah sombong nggak pinter lagi. Karena aku bingung sebenarnya kayak produk asuransi juga banyak banget kan. Iya. Pak. Banyak. Nah kita tuh harus pilih yang investasinya high risk atau yang medium risk atau gimana tuh Pak?
Nah, tadi katanya apa namanya nggak pinter tapi tahu semua ya. Tahu ya. Pura-pura. Jadi mengenai investasi balik ke orangnya. Apakah dia orang yang mau mengambil resiko yang cukup tinggi, misalnya dia masuk kategori sebagai risk profile-nya sebagai orang yang agresif. Biasanya orang seperti ini nyimpan investasinya di instrumen misalnya saham. Jadi beli asuransi unit link, kemudian 100% investasinya masuk di saham deh. Saya ngambil resiko itu. Biasanya Itu pilihan nasabah ya Pak? pilihan nasabah. Ya, Biasanya sesuai dengan returnnya karakternya ya. betul. Biasanya returnnya lebih tinggi untuk itu. Tapi ada juga orang Indonesia umumnya selalu main di investasi yang zona aman, betul. Saya pengennya main di aman deh. Yang penting dapat returnnya oke-oke aja di atas inflasi dan sebagainya. Biasanya orang main di campuran. Jadi antara obligasi dengan saham. Kalau mau yang lebih aman lagi, merasa nggak mau ambil resiko, mereka main di yang seperti tadi, deposito atau dana kas. Mereka yang penting tiap bulan secara nilai nominal saya lihatnya naik. Meskipun daya belinya bisa jadi kalah karena ada faktor inflasi. Kalau mau lebih aman lagi adalah di saat kita lebih paham lagi di masalah Inflasi. inflasi ini ya tentunya. Dan semakin paham investasi apa nih yang mau kita ambil untuk kita bisa melawan si inflasi ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Inilah yang harusnya kita terus edukasi masyarakat kita bahwa inflasi itu bukan untuk dilawan, tapi kita mesti hadapi karena itu akan terjadi terus tiap tahun. Dipersembahkan oleh